Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas soal oli ya. Soal seberapa lama sih oli bagus itu umurnya ya. Banyak yang akhir-akhir ini banyak yang menanyakan, eh, memprotes sih sebenarnya. Memprotes eh, oli ini. Jadi protes, saya pakai oli ini nggak masalah kok. Jadi ini di video yang ngomong banyak oli ya. Jadi eh, oli-oli kayak extend Yamaluk, AHM Oil, SGO, KGO, Kicks, Shell, Castrol mestinya ya. Terus apalagi ya, oli-oli yang khusus metik itu kan penulis bilang jelek semua. Banyak yang nggak setuju ya. Nggak setuju disebut oli tersebut jelek karena mereka ini merasa pakai oli itu nggak masalah, mesinnya tarikannya enak, suara mesin halus. Tentu penulis nggak bisa apa, nggak bisa yakin apakah suara halus yang penulis yang mereka maksud itu sama standarnya dengan motor penulis ya. Soalnya ya sulit ya, karena yang namanya halus kan relatif. Kalau ukuran penulis sih, untuk motor-motor sekarang halus itu artinya suaranya lebih senyap daripada knalpot. Padahal kan tahu sendiri ya, knalpot sekarang itu senyap ya. Nah, motor yang suaranya halus itu harusnya suara mesin lebih senyap daripada knalpot yang sekarang ini sudah senyap-senyap semua. Itu standarnya. Dari akselerasi enak juga gimana ya, susah. Soalnya ya nggak ada standar akselerasi enak itu berapa, mereka juga pastinya nggak mengukur. Dan sebagai apa, sebagai peneliti free energi, terus yang mengembangkan alat penambah tenaga ya, penulis pakai pro kapasitor sama-sama night, itu sering merasakan bahwa apa yang feelingnya enak gitu ya, kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Apa yang terasa nggak enak kok gak kerasa banter gini ya. Anginnya nggak banter gitu ya, anginnya nggak kencang. Terus apalagi motor terasa kalem gitu ya, ternyata kencang. Soalnya apa? Karena ternyata ya yang eksperimen penulis kan pakai energi yang nggak diakui oleh ilmu normal ya, oleh ilmu konvensional. Jadi efeknya ya suara apa, angin itu jadi berkurang, terus mesin senyap gitu, jadi nggak kerasa kencangnya. Baru tahu kencang itu setelah misalnya ya habis rel kereta api, sebelah ada vario, ada motor lagi gitu ya,
ada Bison, ada apa Verza, penulis pakai Suzuki Spin yang diiritkan banget, tapi bisa kencang. Bisa nyalip mereka. Nah itu baru tahu, oh ternyata motorku bater gitu. Padahal secara feeling nggak terasa, malah kerasa halus gitu ya. Yang sentakan mesin terasa itu justru ketika tenaga berkurang. Nah, penulis kan sering eksperimen ya, waktu pakai Semenite gitu kan, tenaga kayak nggak enak. Terus penulis pakai alat kebalikan, orgonite. Pakai orgonite itu penulis kan dapat dari orang ya, dari Australia, dikasih ya orgonite yang ada emasnya, malah orgonite piro itu ada bocor lembaran tipis emas murni itu, beneran emas, orgonite yang pakai emas. Batunya kristalnya juga yang mahal-mahal, ada ametis, ada kianit warnanya merah gitu. Wah keren-keren. Itu lek didol kristal itu payu. Ada yang pakai akik hitam, apa jenenge, kristal hitam itu jenenge. Sembuh pola wis. Pakai itu juga. Ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium orgonetnya itu. Aluminium dipotong-potong ya, orgonet apa tembaga kuningan, malah kuningan yang dipotong-potong. Serpihan kalau katanya mereka. Penulis coba. Dari tarikan kayak gereng gitu pertama kali, terus akhirnya makin lama makin apa berkurang, tapi feeling itu rasanya kayak enak gitu, oh gitu ya. Tapi top speed cuma 90, itu waktu nyobanya di Honda Supra Fit X New, top speednya cuma 90, dan itu suara mesin juga kasar. Harus penulis balikkan lagi semenit bisa 110, tapi suara mesin makin halus, terus jadi nggak kerasa akselerasi itu. Jadi kalau sudah levelnya pakai semenit atau model pro kapasitor itu kadang akselerasi nggak kerasa, kita harus pakai bantuan alat ya, jadi diukur 0-100 atau macam-macam gitu. Orang yang nggak pernah top speed nggak bakal tahu itu, terutama. Jadi tarikan enak, tapi kalau dia nggak pernah top speed ya nggak bakal tahu dia itu beneran enak enggak tarikannya. Cuma yang sering top speed aja tahu bedanya tarikan makin enak dan enggak. Feeling itu menipu. Ya wes, tapi fokus penulis kali ini bukan itu ya. Tapi dari klaim enak, halus, awet ya. Mungkin yang bikin salah paham itu karena penulis sekarang pakai motor NMAX. Motornya NMAX ini penulis sering jelaskan penyakitan. Harusnya motor NMAX penulis ini ganti silinder, ganti ring piston. Ganti silinder dan ganti ring piston karena fuel dilution FD, bensinnya nyampur ke oli mesin.
karena ya itu ring pistonnya nggak bisa bekerja dengan sempurna, entah karena dinding silindernya lecet atau ring pistonnya aus. Ya jelas itu yang terjadi. Ini terjadi semenjak ya penulis salah ya, awal-awal kok pakai ya malu. Kesalahan fatal lah. Harusnya pertama itu ganti oli. Kalau sekarang sih udah tahu pakai minim Mesran B40 lah. Mulai dari baru ya, dari nyis. Nah, yang protes soal oli ini bagus, aku ganti apa selama 7 tahun pakai extend nggak apa-apa, aku selama 10 tahun pakai AHM oil, 10 tahun pakai Yamalum nggak apa-apa. Nah, ini pemakainya gimana dulu? Kalau makainya cuma jalan nyantai-nyantai 40, 50, 60 gitu, kebanyakannya 40 ya no problem. Tapi kalau pakainya kayak penulis tadi jalan sampai 110 gitu ya, nggak umur oli, jadi lebih mudah membedakan antara oli jelek dan oli bagus. Lagi pula ini motor penulis kan penyakitan, jangan pakai acuan motor penulis lah, oli pakai acuan 400 500 gitu. Acuannya pakai waktu penulis pakai motor sehat lah. Waktu pakai motor sehat berapa kilometer? Oli bagus itu 5.000 kilometer. Kalau pakai oli utuh murni ya, tanpa apa-apa ya, ganti oli itu antara 4.000 5.000. Karena standar penulis agak tinggi, jadi misalnya kayak Mesran Super itu tahannya 3.500 utuhan Mesran Super tok, berkali-kali, 2 kali 3 kali Mesran Super itu umurnya kira-kira 3.500. 3.500 itu kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan itu waktu yang cukup lama. Sementara itu yang dari penulis tahu, orang itu kalau ngomong ganti oli pasti 2.000 km. Yang 4.000 km loh nggak ada. Ngomong olinya api, mampu nggak 4.000 km? Kalau menurut penulis Mesran Super dibuat 4.000 km masih ya boleh lah. Tapi kalau misalnya kayak extend, kayak Shell, Castrol, wah enggak ya. Valvoline, oh berani menulis 4.000 km. Ya itu sudah pernah penulis lakukan di Honda Beat.
Terus oli lain apa? Oli lain apa lagi yang bisa segitu ya? Castrol dulu pernah ya, ada oli yang awet ya, tapi bukan Castrol Power One, Castrol Go, Castrol Aktif. Kalau yang gitu-gitu, wis turun ya. Penulis pernah coba apa? Awet itu Castrol GPS, oli motor semi sintetik loh ya, semi sintetik Castrol GPS. Wah itu bagus banget itu. Waktu itu harganya termasuk murah juga sih, nggak beda jauh dari Castrol Power One. Tapi masalahnya apa? Itu oli langka, oli sudah nggak diproduksi lagi ya. Sayangnya itu ya. Waktu penulis pakai itu, wah wis sampai lama loh suara mesin itu tetap halus terus ya. Penulis malah curiga ini jangan-jangan oli pau gitu. Waktu olinya masih pau, sehingga apa film strength-nya bagus. Padahal itu penulis pakai jalan 135 km per jam ya, sering keluar kota ya. Itu saat itu ya lalu lintas lengang, jalan 30 menit gaspol terus ya, terusan gaspol 30 menit bisa. Jalannya ya halus pasang, jarang truk gitu, sedikit masih truknya. Jalannya ya sambil merunduk gitu. Motornya juga Suzuki Crystal Tune, digas digeber sampai kapanpun gak merebet, gak mati-matian mesinnya, gak kayak Yamaha waktu saat itu. Kalau Yamaha kan kadang harus istirahat dulu, kalau Suzuki wes gaspol terusan, no problem, nyala terus. Mesin 2 tak ya, suara ini kayak MotoGP. Kalau yang sekarang mungkin cuma bisa dengar dari Ninja ZX ya, suara nging gitu ya. Ya yang jelas kilometer oli, pemakaian ekstrim ya, pemakaian tiap hari gaspol. Kalau penulis pakai itu kan yang paling lama Suzuki Spin ya, Honda Beat juga gitu. Kalau penulis pakai Honda Beat ya, waktu olinya Valvoline itu bisa sampai ya, sampai 105, duduk tegak gini 105 naik Honda Beat di sepedo. Cuma habis itu entah mengapa rollernya diganti ya, keluhannya nggak enak nih apa, nyendal tapi rollernya diganti, wah kemplu tenan. Ya yang penulis pakai Valvoline bisa kencang 105. Waktu masih pakai AHM oil berapa coba? 90 itu wes, aduh, mesin koyo rusak gitu. Kuasar banget suaranya. Jauh lah ya. Tarikannya juga enggak enak banget pakai AHM oil. Itu umur pakainya masih 300 km. 300 km pakai AHM oil.
Waktu pakai Next 2 penulis pakai lebih ekstrim lagi, minyak goreng 10% ya, pakai apa namanya, Pastron Techno 15W50. Penulis akui 15W50 untuk Next 2 itu terlalu kental, tapi pemakaiannya bisa lama banget, sampai hampir 9.000 km. Padahal itu beberapa kali penulis makanya yang genjot juga, gaspol sampai kerasa kayak apa ya, jendul-jendul gitu loh, jalan 100 km per jam. Cuma sekarang nggak bisa lagi 100 km per jam, kayaknya ada masalah di bahan bakar ya. Sama beltnya sudah kacau wis. Sekarang diisi Enduromatic, wis makin gak enak. Mau gimana lagi, soalnya ngisinya apa, bongkarnya nggak bisa bongkar sendiri nih. Penulis nggak punya baut untuk buka olinya sendiri. Kalau bisa sendiri mungkin ya penulis samakan dengan motor yang lain. Jadi ya jangan pamer lah yang ngomong, oh saya pakai Yamalu, pakai AM oil. Saya waktu sampai dipakai 2000 km bisa halus banget mesin. Kalau pakainya pelan ya normal, tapi kalau pakainya kencang rasanya enggak ya. Apalagi kalau dicoba sampai 4000, ayo berani enggak pakai 4000 km wis. Sesuai buku ini, sesuai rekomendasi, sesuai buku manual. Ayo wani enggak? 4000 km itu rekomendasinya Honda, Yamaha. Di buku manual tertulis wis, ganti oli tiap 4000 km. Penulis nggak pernah lihat ada di buku manual ada tulisannya ganti oli tiap 2000 km. 2500 rasanya yuk, kok enggak juga. Sampai lupa mau bahas apa lagi. Ribu kilometer itu pendek, nggak panjang. Dan penulis itu 2000, ukuran 5000 km itu tiap hari gaspol lo ya, nggak nyantai. Kalau nyantai iya wis panjang banget lah ya. Apalagi penulis kan kalau ngegas itu awalan mesti halus ya, nggak langsung ngek ngono, nggak disamakan kayak motor bebek. Jadi wis intinya itu ya 2000 km itu nggak ada apa-apanya itu. Oli yang apa cuma 2000 km itu menurut penulis jelek. Meseran super aja loh 3500 standarnya penulis. Dipaksa 4000 ya bisa, cuma 500. Dulu orang itu ganti oli itu sesuai dengan rekomendasi pabrik. Olinya 20W50, nggak ada yang nyarankan 10W40. Ganti oli tiap 4000 km, dituruti temenan 4000 km. Walau gaspol, walau luar kota no problem.
mau digeber-geber seperti apapun penulis pakai turutin 4000 km, no problem, suara mesin ya halus. Penulis lakukan itu di Suzuki Shogun sama motor-motor penulis sebelumnya 4000, beneran 4000. Olinya ya waktu Suzuki SGO, waktu Honda kan jualin macam-macam ya, karena AHM oli ya seadanya itu ya beneran 4000. Sekarang coba orang yang ngaku-ngaku nuruti rekomendasi pabrik ganti olinya berapa? 2000. Soalnya kalau gantinya tiap 4000 rusak mesinnya. Wis lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.